Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan awak media dari ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Pada siang hari ini kami didampingi oleh Jessica dan juga kami juga didampingi oleh rekan-rekan dari perlindungan perempuan dan anak ya dari Provinsi Lampung, yaitu Cindani, psikolog klinis ya, pendamping daripada terhadap korban kasus, yaitu Ibu Meda dan Ibu Meda Fahmayanti dan Ibu Anissa. Baik rekan-rekan sekalian, kasus tentang pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pengungkapan itu berdasarkan pemeriksaan persetubuhan dan percabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Lampung. Jadi kejadian ini adalah berdasarkan laporan polisi yang diterima kepolisian daerah Lampung pada walaupun kita kena pandemi COVID-19 harus menangani 35 tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 mengganti Undang-Undang nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak ya nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi selama 15 tahun dan dikenakan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Yang ya sesuai dengan perbuatannya lah. Artinya penyidik di sini kan namanya pro justisia yang akan memberikan usia 16 tahun atas nama AJ, kemudian ada lagi seorang anak yang masih sangat di bawah umur yaitu berusia 5 tahun atas nama TT, dan satunya lagi adalah anak yang masih berusia 2 tahun atas nama A. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang memperberat sanksi hukum pidana terhadap tersangka AJ. Ini yang harus kita tegakkan bagaimanapun juga. Artinya hukum pidana apalagi menyangkut perlindungan anak ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Untuk terangnya suatu permasalahan ini, sekali lagi akibat perbuatan yang dilakukan terhadap tersangka DM tersebut mengakibatkan 3 orang anak yang masih di bawah umur, yaitu adalah korban atas nama AJ, kemudian korban atas nama TT, dan korban atas nama A. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ini berdasarkan pengembangan. Jadi setelah tadi AJ, kemudian juga ada pengembangan tadi, ada rumah aman. Jadi untuk korban saat ini adalah peran dari semua dari UPTD PPA tadi sudah diamankan di rumah aman. Jadi kami selalu memberikan perlindungan yang terbaik terhadap korban karena dampaknya ini, dampak psikologi yang sangat bisa merusak daripada aspek psikologi daripada anak tersebut. Daripada AJ ini kan saya katakan ini adalah suami keberapa? Keempat. AJ merupakan anak dari suami pertama. Oke. Kemudian TT ini adalah anak dari suami ketiga. Kemudian yang berusia 2 tahun itu adalah anak kandungnya. Ya, itu dia. Dalam satu usia sama, Pak? Iya, sama sekali. Sama, modusnya seperti itu, mencari kesempatan di dalam kesempitan
Ibaratnya seperti itu, ada niat dan kesempatan, dia kesempatan itu dia carikan. Dia mencari untuk mempengaruhi dan sebagainya. Ya, Pak, saya belum Pak. Pak, sehat Pak. Saya nggak bisa bantu pakai ini. PATPM dan banyak-banyak lagi membentuk akun korupsi namanya upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan kepada anak. Nah, untuk korban saat ini sudah kita tampung di rumah aman ya, karena ini kan rujukan kasus ini dari Cilegon, karena pamannya itu yang melaporkan itu berdomisilinya di Cilegon, jadi tidak mungkin dong artinya dengan jarak yang begitu jauh. Nah, sehingga korban saat ini kami tampung di rumah aman yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di UPTD PPA Provinsi Lampung. Di sana kondisi korban saat ini cukup baik dan sudah dilakukan penanganan seperlunya, yaitu dilakukan penanganan asesmen psikologis, kemudian konseling psikologis, kemudian sambil memberikan arahan-arahan edukasi kepada anak yang saat ini telah lama mengalami trauma tentunya ketika dia mengalami kasus yang menimpa dirinya seperti itu. Tentunya upaya UPTD PPA dalam hal ini artinya mendorong kawan-kawan dari penegak hukum dalam hal ini Polda Lampung untuk segera melakukan tindakan kepada pelaku, artinya dengan memenuhi beberapa barang bukti yang ada, artinya setelah dilakukan pemeriksaan seperlunya baik itu melalui penyelidikan sehingga dapat menjerat pelaku itu untuk dapat dilimpahkan ke kejaksaan, artinya segera dapat menjadi P21 ke kejaksaan sehingga nanti akan segera disidangkan di pengadilan. Sekali ya, kesenjangan ekonomi kemudian latar belakang pendidikan juga memicu bahwa terjadinya kekerasan.